Dan bahkan ketika kita melakukan sebuah pekerjaan aktivitas, ya lakukan aktivitas yang baik-baik pula, yang positif. Ya ada kalanya ketika seseorang sedang mengalami masalah, apakah sedang bosan, sedang ya merasa down dan sebagainya, ada kecenderungan untuk kemudian melakukan aktivitas yang sifatnya hanya untuk bersenang-senang. Misalnya mabuk-mabukan, misalnya melakukan hal-hal yang buruk seperti ya mengambil atau menggunakan narkoba, misalnya demikian. Dan bukannya itu akan memberikan solusi terhadap masalah kita, tetapi malahan memberikan masalah yang baru. Nah, oleh sebab itu ketika ini pun terjadi, dalam artian ketika masalah muncul, rasa bosan muncul, mungkin rasa bete muncul, nah kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Pada zaman Sang Buddha ada sebuah cerita. Ada seorang biku muda. Nah, ia setelah sekian lama mempraktikkan kehidupan kebikuan, merasa bosan, merasa tidak mampu untuk mempraktikkan melanjutkan kehidupan kebikuan. Maka Bante ini kemudian datang kepada gurunya meminta untuk lepas jubah. Dan ketika minta lepas jubah, gurunya mengatakan, ya sudah, kamu bisa lepas jubah. Tetapi ada satu tradisi. Sebelum lepas jubah, seorang biku yang mau lepas jubah harus membuat kuti untuk gurunya. Nanti kalau sudah membuat kuti, kamu bisa lepas jubah. Nah kemudian, karena dia respect dengan gurunya, dia membuat kuti, tempat tinggal untuk gurunya. Dan setelah selesai, kemudian datang lagi kepada gurunya, menginformasikan bahwa kutinya sudah jadi, sekarang dia mau lepas jubah. Tapi gurunya mengatakan, ada satu tradisi, siapapun yang membuat kuti sebelum diserahkan ke gurunya, harus ditinggali dulu oleh yang membuat, barang 1-2 malam. Ya kamu tinggal dulu di sana. Nah begitu dia tinggal di kuti tersebut, dia merasa bahagia. Dia merasa tenang, bahkan dia bisa bermeditasi dengan baik. Nah dikatakan dalam cerita tersebut, ia mencapai kesucian. Kira-kira dia lepas jubah tidak? Setelah mencapai kesucian, ya tidak lepas jubah. Sesungguhnya Bante ini ketika merasa bosan, merasa tidak mampu lagi untuk mempraktikkan kehidupan kebikuan, saat dia membuat kuti, rasa bosannya itu sudah mulai berkurang. Jadi rasa bete-nya, rasa ketidakmampuannya sudah mulai berkurang, mulai terlupakan. Karena dia merasa bahagia, bisa membuat kuti. Dalam proses dia membuat kuti. Dan bahkan ketika dia melihat, oh kutinya bagus, kutinya enak ditempati, nanti akan dipersembahkan untuk gurunya, dia lebih bahagia lagi. Dan dia menikmati apa yang dia lakukan. Nah, dengan aktivitas yang bermanfaat demikian, ternyata bisa melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk. Dan itu bisa kita coba. Artinya kalau kita mungkin merasakan atau mengalami hal-hal yang membuat kita down, membuat kita merasa tidak mampu dan sebagainya, kita bisa beraktivitas tertentu yang bermanfaat. Mungkin yang suka dengan sport tertentu, main sepak bola, main voli dan sebagainya, bisa dilakukan. Mungkin ada beberapa orang yang memang suka dengan menanam tanaman, bisa dilakukan. Untuk apa? Memunculkan rasa bahagia. Tetapi itu bukan sesuatu yang merugikan. Itu sesuatu yang bermanfaat. Nah, beberapa waktu yang lalu, saya mengisi satu topik untuk para pemuda di sini, di Surabaya, tentang ikigai. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah ikigai. Ikigai itu adalah istilah yang digunakan oleh orang Jepang, yang artinya adalah alasan untuk hidup. Iki adalah hidup, gai adalah alasan untuk hidup. Artinya bahwasanya kita ini untuk supaya kita bahagia, kita harus memiliki alasan mengapa kita hidup. Reason why we have to live. Artinya kita harus punya alasan kenapa kita harus hidup.
Alasannya apa? Antara satu orang dengan lainnya bisa berbeda-beda. Tetapi alasan inilah yang membuat seseorang menjadi bahagia. Mungkin ada seseorang yang merasa happy, bersemangat, termotivasi untuk hidup karena dia suka dengan tanaman. Nah, dia engage ke dalam hal yang sifatnya menanam. Nggak apa-apa, itu bermanfaat dan itu bisa melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk selama itu bermanfaat. Mungkin ada seseorang yang merasa bergairah, merasa termotivasi karena dia memang punya hobi untuk berenang misalnya. Dan dia melakukan itu. Nggak apa-apa juga selama itu tidak merugikan yang lain. Mungkin orang lain, seorang misalnya yang sudah punya cucu, punya cicit, merasa bergairah, termotivasi ketika melihat cicitnya, melihat cucunya, bisa menimang cucunya. Nggak apa-apa, selama itu bermanfaat. Bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang baik, yang bermanfaat, yang positif untuk melenyapkan pikiran-pikiran negatif.